Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dendi Rayhan Ramdhani dengan nomor EPM 10050021009, asal dari kelas A Fakultas Psikologi Universitas Islam Bandung. Di sini saya akan mempresentasikan dampak penggunaan internet pada remaja. Yang pertama ada abstrak. Internet merupakan kemajuan teknologi informasi yang sangat nyata dan berpengaruh besar dalam kehidupan. Namun, dampak negatif dari internet turut berkembang. Di antaranya adalah konten negatif yang terus bertambah seiring pertumbuhan situs internet dan peningkatan jumlah pengguna layanan internet. Untuk mencegah dampak tersebut, maka diperlukan sistem pengamanan jaringan yang memadai. Sejalannya dengan itu, penyedia layanan internet diharapkan mampu memberikan layanan internet yang aman dan sehat bagi masyarakat. Internet Service Provider atau bisa disebut ISP harus mampu menerapkan sistem keamanan yang memadai agar pengguna layanan internet merasa nyaman tanpa hadirnya konten negatif. Penelitian ini dilakukan untuk mewujudkan sistem keamanan jaringan yang efisien dan efektif dengan melakukan optimasi terhadap metode proteksi blocking situs dan redirect. Blocking situs bertujuan untuk melakukan pencekalan terhadap situs yang memuat konten negatif sehingga tidak dapat diakses, sedangkan redirect bertujuan untuk mengalihkan ke situs lain. Kemudian di sini ada pendahuluan. Internet sudah menjadi teknologi yang digunakan banyak orang dan merupakan salah satu yang paling berpengaruh di abad 21 ini. Orang-orang kini bergantung pada internet untuk memenuhi berbagai kebutuhan mereka seperti belajar, hiburan, bersosialisasi, dan berbelanja. Kebutuhan internet tidak terbatas usia, dari anak-anak sampai orang tua membutuhkan internet. Dan remaja merupakan kelompok usia yang paling banyak membutuhkan internet. Internet merupakan sumber penting untuk memenuhi kebutuhan hidup remaja untuk mendukung beberapa hal yang dibutuhkan. Tanpa adanya internet, remaja akan merasa tertinggal dari berbagai informasi terbaru. Penggunaan internet dengan waktu yang tidak terkendali dapat menjadikan orang-orang beresiko mengalami kecanduan internet. Hal ini terjadi karena pengguna lebih baik menggunakan internet untuk game online dan berinteraksi secara online. Peningkatan penggunaan internet juga disebabkan karena kemudahannya. Salah satu kemudahan internet yaitu bisa diakses dengan smartphone dan lain-lain. Hal ini juga dijadikan remaja berpotensi mengalami kecanduan internet. Pada sebuah riset menunjukkan bahwa remaja mengalami peningkatan penggunaan internet tertinggi dan menunjukkan bahwa sebagian besar remaja telah menjadi pengguna internet. Peningkatan penggunaan internet yang tinggi pada remaja terjadi karena kenyamanan yang ditawarkan oleh internet untuk memperoleh pengetahuan dan informasi. Selain itu, remaja membutuhkan internet untuk memperbarui informasi, menyelesaikan tugas, mengisi waktu luang, bersosialisasi, pendidikan, dan hiburan. Kebutuhan remaja pada internet yang tinggi memunculkan permasalahan psikologis dan permasalahan perilaku berupa kecanduan internet. Kemudian selanjutnya ada kajian pustaka. Keberadaan internet memberikan dampak positif bagi seluruh masyarakat pengguna internet termasuk remaja pada umumnya, khususnya di masa sekolah. Di sana mereka dengan cepat mendapat informasi, bisa mencari dengan menggunakan Google atau dengan cara yang lain. Tetapi kebanyakan remaja menggunakan internet untuk mencari teman chatting, kirim email, dan mencari tugas-tugas kuliah ataupun sekolah. Di kalangan remaja masa kini, lagi marak-maraknya adalah aplikasi Facebook dan Instagram. Mereka mencari teman melalui jejaring pertemanan yang bisa dikirim, foto, dan lain-lain. Bahkan saat ini, siapapun bisa mengakses situs pribadi yang menggunakan weblog yang berisi tentang informasi pribadi seseorang, apakah itu tokoh, artis, selebritis, atau sebagainya. Semakin banyaknya komunitas yang menggunakan forum online yang mewadahi penggunaan untuk bertukar informasi dan berdiskusi, pengguna yang bergabung diminta untuk daftar terlebih dahulu sebelum menggunakan fasilitas yang disediakan oleh website. Selain dampak positif dan dari penggunaan internet, ternyata dapat juga dampak negatif yang merupakan salah satu perilaku menyimpang yang dilakukan oleh siswa seperti kejahatan yang dilakukan oleh seorang dengan sarana internet di dunia maya yang bersifat buruk atau menyimpang seperti pornografi. Dengan cepat dan mudahnya mengakses informasi melalui internet, pornografi pun merajalela. Di internet terdapat konten yang berbau pornografi dan kekerasan yang bisa mengakibatkan dorongan kepada seseorang bertindak kriminal. Apalagi remaja di masa sekolah yang masih awam, yang keingintahuannya sangat tinggi. Kemudian di sini ada dampak dari kecanduan internet pada remaja.
Yang pertama adalah tingginya penggunaan internet pada remaja yang mencegah mengarah kepada kecanduan internet. Kecenderungan remaja lebih memilih berinteraksi secara online daripada berinteraksi secara tatap muka langsung. Hal ini berakibat pada kemampuan berinteraksi secara langsung di kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, adanya remaja yang mengalami gejala kecemasan sosial. Kemudian yang keempat, meningkatkan waktu pengguna internet pada remaja untuk mengakses hiburan. Dan yang terakhir, remaja kurang empati dengan kehidupan sosial yang terjadi di lingkungan sosial sekitarnya. Kemudian di sini ada cara mengatasi kecanduan internet. Yang pertama adalah memiliki hobi. Hobi tidak bersifat sekedar jadi pengisi waktu luang, sehingga kita mengisi waktu dengan hobi tersebut daripada memilih dengan internet. Kemudian yang kedua adalah perbanyak interaksi langsung dengan orang-orang di sekitar. Interaksi yang dimaksud seperti mengobrol, kemudian bermain secara langsung dengan orang yang sekitar. Yang ketiga adalah banyak membaca mengenai dampak negatif penggunaan internet berlebih. Pentingnya menambah wawasan tentang internet juga sangat diperlukan bagi kita. Kemudian yang keempat ada cari hiburan di dunia nyata, contohnya seperti berekreasi ke suatu tempat, ataupun bisa dengan memainkan mainan tradisional yang diterapkan secara langsung atau tatap langsung, bisa disebut bukan online. Yang kelima adalah kurangi durasi online dan atur kembali prioritas online. Kemudian di sini ada simpulan. Jadi untuk simpulan saat ini kita harus lebih cerdas dalam penggunaan internet, mulai dari dampak, faktor, dan lain-lain. Dan tentu saja berdampak pada apa kehidupan kita yang di masa akan datang. Dan jangan sampai internet menguasai diri kita, karena bagaimanapun apa yang dilakukan kita saat ini demi kebaikan kita di masa yang akan datang. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.